Lalu tertolak. Oh, selalu tertolak? Selalu tertolak. Satu-satunya anak berusia 19 tahun yang didemo di Republik ini hanya saya. Nggak ada. Sejak berdirinya negara ini yang didemo anak umur 20 tahun itu hanya saya. Itu pun bukan karena kejahatan saya. Tahu nggak demo itu begini tuh apa? Penjarakan Elia Mayron. Shalom Alechem Bishem Yeshua HaMashiach. Selalu sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang mengenai cerita lama sebenarnya. Tetapi ini diungkit kembali oleh Elia Mayron dan membuat saya juga kaget dan terheran. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Elia Mayron ini bahwa satu-satunya anak yang berumur 19 tahun itu didemo oleh massa. Penjarakan Elia Mayron. Dia sudah menista agama kami. Mereka lupa Don Hitan, Ustaz Mat Kainama, Ustaz Nabahban, dan banyak ustadz-ustadz yang lain. Cek di video atau di channel TV Laskar Kristus. Yang setiap kali ceramah, setiap kali mereka membahas tentang ada mungkin pertemuan-pertemuan Islam, itu selalu yang dibawa adalah Alkitab kami. Selalu yang dibawa adalah nama Yesus. Yang selalu dibawa adalah keimanan orang-orang Kristen. Di mana mata kalian? Hah? Mana? Di mana telinga kalian? Tuli. Mata kalian buta. Hati kalian membeku. Sampai kalian tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang Kristen ketika kalian membahas-bahas tentang kekristenan di masjid. Bahkan Alkitab kami dijadikan sebagai bahan lelucon di dalam kitab suci, di dalam tempat suci kalian katanya, yaitu masjid. Ya, kalian nuduh ini Alkitab ini adalah gitar Spanyol separuh nyolong dari Yahudi misalnya. Ini adalah penistaan. Elia Mayron menjelaskan sesuatu di podcastnya Dr. Richard Lee. Bahwa Nabi Isa dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu berbeda. Dari segi sejarahnya dicek, cross check bro. Nah itu. Nah teman sekalian ini menarik sekali. Kita dengarkan dulu Elia Mayron teman-teman. Seperti apa yang disaksikan oleh Elia Mayron ya. Dan juga nanti sedikit saya tampilkan video ketika dia di demo berserta dengan Dr. Richard Lee. Berikut videonya. Kegaduhan dalam antar umat beragama. Setuju? Makanya kita hadir di sini protes keras kepada Dr. Richard Lee dan Elia Mayron yang sudah membuat kegaduhan. Kita tepuh secara hukum. Setuju? Jangan sampai buat kegaduhan di perjalanan. Kita membuat satu ketertiban. Setuju? Setuju. Richard Lee melihat semangat kita memperjuangkan agama kita. Ya, agenda kita hari ini sebenarnya aksi damai ya. Aksi damai sekaligus juga aksi protes lah. Nah yang saya sayangkan sekarang, ada Richard Lee ini sudah tahu Elia Mayron ini di TikTok itu luar biasa. Dia berkomentar salah satunya Al-Quran minta direvisi. Bahkan dia mengatakan ada nabi palsu dan lain sebagainya lah. Nah ketika Dr. Richard Lee ini mendengar TikToknya Elia Mayron ini, kok justru diundang orang seperti ini. Ketika dia diundang di podcastnya itu, dia akhirnya dia menyampaikan kesimpulan dia, yang dia mengatakan bahwa salah satunya dia mengatakan bahwa kok Muslim ini kok memaksa-maksakan, menyamakan ya Nabi Isa itu Yesus itu Nabi Isa. Dia mengatakan Muslim itu seperti itu. Nah, katanya kita ini Muslim ini mengabaikan sejarah. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu Isa itu Yesus, itu mengabaikan sejarah. Padahal kita bertolak kepada Al-Quran. Nah, dia katakan bahwa yang mengatakan bahwa Isa adalah Yesus yang ada Isa, itu iman yang mati. Nah, iman ini kan yang menyelamatkan kita.
Kalau ilmu itu yang menuntun kita, iman yang menyelamatkan kita. Nah sekarang Elia Mirani mengatakan bahwa iman. Ya kawan-kawan, demo mereka itu adalah aksi damai dan juga sekaligus aksi protes. Saya juga bingung teman-teman sekalian orang-orang seperti ini gitu loh. Tapi mereka mendengar umat Islam, ustadz-ustadz, ya debater Islam yang juga membahas Alkitab, yang menyimpulkan, yang menafsirkan ayat-ayat kitab suci Kristen dengan semaunya mereka. Mencocok-cocokologikan. Saya percaya ya tidak sedikit orang Islam yang mendengarkan pengajaran daripada Ustadz Ahmad Kainama yang mengatakan bahwa Yesaya 29 ayat yang ke-12 itu adalah nubuatan Nabi Muhammad. Ustadz Juma mengutip Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan itu juga nubuatan Nabi Muhammad. Ustadz Nandar mengutip Kidung Agung 15 ayat yang ke-16 atau ayat pasal 16 ayat 15. Juga dikatakan itu nubuatan Nabi Muhammad. Irene Handono dan beberapa ustadz-ustadz yang lain mengutip Ulangan 18 ayat 18 dan dicocokkan itu nubuatan Nabi Muhammad. Apakah ini bukan penistaan? Apakah ini bukan membuat sebuah kericuhan, ya, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dan menghancurkan toleransi antara umat beragama? Jadi merusak moderasi beragama. Apakah mereka tidak melihat itu? Makanya di awal saya katakan tadi, di mana hatimu apakah sudah buta atau apakah sudah beku? Di mana matamu apakah sudah buta? Di mana telingamu apakah sudah tuli? Sampai kau tidak pernah mendengarkan hal itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, Elia Myron berkata satu-satunya anak umur 19 tahun yang didemo oleh massa itu hanyalah dirinya. Dan itu betul. Ya, itu betul. Dan yang berikut, dia didemo bukan atas kesalahan dia, tapi atas pelayanan dan apologet dan juga pengajaran firman Tuhan yang diajarkannya di podcastnya Dr. Richard Lee. Jadi teman-teman sekalian, tadi dikatakannya, oh dia bilang kan muslim memaksa-maksakan. Ya memang jelas. Selalu dikatakan selama ini bahwa ketika berbicara Isa Al-Masih pasti berbicara kepada Yesus. Ketika berbicara tentang Nasrani itu pasti dihubungkan dengan Kristen. Padahal Nasrani bukanlah Kristen, Kristen bukan Nasrani. Isa bukanlah Yesus, Yesus bukanlah Isa. Tentu saja yang ada di kitab suci Al-Quran dan Alkitab kawan-kawannya. Jadi tidak sama. Mungkin dari segi nama oke lah sama antara nama Isa dari kata Iso, ya, Yeso, lalu berkembang menjadi Isa. Baik, tetapi secara historis, ya, secara silsilah, ya kan, dan tempat kelahiran juga berbeda. Itu yang dimaksudkan sejarah, Pak. Jangan takut dengan kebenaran. Kebenaran itu memang pahit, tapi harus diberitakan, Pak. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita bisa memahami, ya, bahwa mereka ini suka mencubit orang lain, tapi mereka tidak bisa dicubit. Nah itu, mereka pakai kekerasan, demo dengan alasan aksi damai. Ya. Nah jadi teman-teman sekalian, jelas apa yang dikatakan oleh Elia Myron itu sesuatu hal kebenaran, ya. Dan itu kalau Anda sebenarnya keberatan, Anda membantah, ya kan? Anda membantah, bukan demo. Saya percaya Elia Myron pasti hadir ketika buat, ya, dialog lintas budaya pada waktu itu sebelum ada demo itu. Artinya jangan di demo dong. Traumailah, takut gitu. Jangankan dia umur 19 tahun, saya yang sudah kepala 3 saja, ya khawatir juga. Takut juga tentang keamanan saya. Makanya Donditan keluar-keluar untuk nantang gitu ya. Face to face dengan saya. Dijamin keamanannya. Ya Donditannya jamin tidak akan dia pukul. Tapi orang di belakang Donditan, orang-orang awam yang selama ini sudah tersinggung dengan Elia, bisa saja main hakim sendiri. Kan gitu. Itu yang diwaspadai oleh Elia gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong sebenarnya Elia Myron juga pun sudah tantang Donditan ya. Di podcastnya Samuel Chris. Tapi Donditan tolak. Dia bilang, oh kita ini aja, kami fasilitasi ini semua. Berani kandang kata Elia. Ya.
berani kandang. Baik ya teman-teman sekalian, mari kita dengarkan ya kesaksian Elia Myron dan juga beberapa pengajaran yang disampaikannya dalam podcastnya di salah satu akun ya. Mari kita langsung saja simak berikut ini. Dan sekaligus teman-teman sekalian saya undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Satu-satunya anak berusia 19 tahun yang didemo di Republik ini hanya saya. Nggak ada. Sejak berdirinya negara ini yang didemo anak umur 20 tahun itu hanya saya. Itu pun bukan karena kejahatan saya. Tahu nggak demo itu begini tuh apa? Penjarakan Elia Myron. Di Moi. Tahun berapa? Tahun ini? Tahun lalu. Masa? Saya podcast dengan Dr. Richard. Penjarakan Deddy Corbuzier juga. Masa? Dia bahas saya kan di YouTube.